Menginjak umur Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia dan akhirnya Nabi Muhammad SAW jatuh di bawah naungan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini kebetulan hidupnya sangat miskin dan memiliki cukup banyak anak. Profesi utama beliau adalah sebagai penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW karena tinggal bersama pamannya, beliau ingin membalas jasa pamannya tersebut. Maka beliau pun akhirnya membantu pamannya untuk menggembalakan kambing orang-orang. Jadi pada zaman itu kekayaan masyarakat adalah di peternakan. Maka kepemilikan kambing bisa mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Nah, orang yang menggembala kambing ini harus orang yang mahir, orang yang bisa dipercaya. Abu Thalib termasuk orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menggembalakan kambing mereka. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bekerja bersama Abu Thalib menggembala kambing. Beliau cukup lama menggembala kambing, yaitu dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. Jadi cukup lama. Dan beliau bersabda dalam hadis Bukhari, hadis sahih, bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Dengan adanya hadis ini, maka para ulama membahas kenapa kok kambing, kenapa bukan hewan lain, kenapa bukan profesi lain, kenapa setiap nabi itu dikatakan harus menggembala kambing. Pasti ada tujuannya. Para ulama hadis terus mempelajari dan mereka menyimpulkan bahwasannya dengan profesi menggembala kambing maka terdapat pelajaran. Yang pertama, menjaga amanah orang yang sifatnya banyak. Karena mengurus gembalaan itu beda dengan mengurus benda yang tidak hidup, dan kambing ini sangat banyak dan ini amanah orang. Yang kedua, membantu orang yang telah berbuat baik. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat menggembalakan kambing itu atas dasar membalas jasa. Karena menumpang di rumah pamannya, maka beliau membalas kebaikan pamannya tersebut dengan ikut menggembala kambing. Juga ada pelajaran besar bagi Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun diajarkan oleh Allah agar punya penghasilan sendiri. Karena dengan menggembala ini maka Abu Thalib akan dibayar oleh masyarakat Mekah dan Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan imbalan dari situ. Jadi beliau sudah mulai punya penghasilan sendiri. Dan yang paling utama, kata para ulama, hikmah adalah orang pada saat menggembala kambing umumnya mereka berada di lapangan yang luas dan dengan waktu yang lama dari pagi sampai sore. Biasanya mereka lebih mudah untuk bertafakkur terhadap ciptaan Allah. Jadi mereka bisa melihat langit, merenungi, tadabbur, memikirkan dan mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Thalib, berarti Nabi Muhammad umurnya 12 tahun. Pada saat itu suatu hari pamannya hendak mengadakan perjalanan perniagaan ke negeri Syam. Entah apa sebabnya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bergantung pada baju Abu Thalib dan memaksa untuk ikut. Beliau tidak mau melepaskan pegangan baju pada pamannya, sampai akhirnya Abu Thalib mengiyakan Nabi Muhammad SAW untuk ikut keluar kota Mekah atau negeri Syam. Pergilah Abu Thalib bersama kafilahnya untuk berniaga ke negeri Syam. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan yang terjadi. Waktu Abu Thalib sedang berjalan dengan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat dari jendela gereja, yang mana memang pada saat itu dia memperhatikan semua kafilah dari Jazirah Arab yang datang. Dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu zaman keluarnya Nabi terakhir. Jadi setiap kafilah yang datang dari Jazirah Arab selalu ia pantau. Selama ini belum ada yang menyita perhatiannya. Sampai datang kafilah Abu Thalib ini, dia dikagetkan dengan kejadian yang ia lihat, yaitu ternyata kafilah Abu Thalib ini dinaungi oleh awan. Jadi di padang pasir terik sekali matahari dan dari kejauhan terlihat
oleh si pendeta bahwa kafilah Abu Thalib berjalan dalam keadaan teduh dinaungi oleh awan selama perjalanan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa ini. Lalu disuruh pembantunya untuk memanggil kafilah Abu Thalib dan ditawarkan untuk singgah istirahat di gerejanya. Akhirnya mampirlah Abu Thalib dan kafilahnya di gereja tersebut. Kemudian mereka dihidangkan makanan dan minuman yang banyak serta dipersilakan istirahat. Sementara rombongan kafilah masuk untuk makan, mereka menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga barang-barang mereka dan nanti bergantian gilirannya untuk makan. Padahal waktu itu umur Nabi Muhammad SAW 12 tahun, tapi dipercayakan untuk duduk di situ menjaga barang. Waktu mereka makan, pendeta ini terus memperhatikan satu persatu wajah mereka. Rupanya ada sesuatu yang ingin dia cari tahu, tapi dia tidak melihat apa yang dicarinya. Orang-orang ini biasa saja. Lalu pendeta ini bertanya, apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Lalu Abu Thalib menjawab, ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang, di mana dia? Abu Thalib menyaut, dia ada di luar menjaga barang-barang kami. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam gereja. Begitu Nabi masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya padanya, saya bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza adalah nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau bersumpah tidak boleh bersumpah atas nama patung. Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan engkau sebutkan nama kedua benda tersebut, karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Nabi Muhammad SAW dari kecil memang tidak pernah menyembah berhala, makanya beliau katakan itu. Lalu pendeta ini penasaran dan bertanya lagi, mana ayahmu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Pendeta itu terus menanyakan beberapa pertanyaan sampai akhirnya dia mengatakan, hai anak kecil, apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, silahkan. Lalu dibuka baju Nabi Muhammad SAW. Di pundak sebelah kanannya itu ada seperti daging yang muncul, berbentuk seperti hati, dan dikerumuni oleh bulu tebal lebat. Semua nabi mempunyainya. Itu disebut simbol kenabian. Ketika pendeta melihatnya langsung, dia kaget dan mencium Nabi Muhammad SAW, memegang tangan Nabi dan membawanya ke tempat Abu Thalib. Ditanyakan kepadanya, siapa anak ini? Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini ayahnya meninggal waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya, dan ibunya meninggal pada saat dia berumur 6 tahun. Pendeta ini tahu dengan rinci, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari kisah sebelumnya. Dia sudah tahu kisah Nabi yang akan keluar pada zaman itu. Abu Thalib pun heran, dari mana Anda tahu? Pendeta pun mengatakan, anakmu ini akan menjadi nabi nanti. Bawalah dia pulang ke Jazirah Arab, karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak mau nabi terakhir dari keturunan orang Arab, maunya dari Bani Israel. Kita flashback sebentar membahas tentang keturunan. Berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana mempunyai 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah mempunyai anak Ishak, dan dari Hajar mempunyai anak Ismail. Nah, dari Ismail inilah turun Nabi Muhammad SAW, dan dari Ishak ini ada Yakub,
atau nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Yusuf, kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel, turunannya Nabi Yakub. Nah, mereka berharap setelah Musa dan Isa itu keluar juga dari Bani Israel nabi terakhir. Ternyata keluar dari keturunan Nabi Ismail, dan orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam hanya karena fanatisme buta. Kalau Anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman, mereka bukan mengatakan Islam tidak benar, tapi karena Muhammad itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ibunya Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu sebenarnya. Baiklah, kita kembali ke cerita. Abu Thalib akhirnya segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Beberapa tahun berlalu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 21 tahun, beliau mulai mengenal berniaga. Pada saat itu bisnis yang paling menjanjikan adalah mengambil barang dari negeri Syam ke utara Jazirah Arab, dan mereka membawa barang itu untuk dijual kembali ke Mekah. Pada umumnya masyarakat Mekah membawa uang kontan dari Mekah ke negeri Syam untuk berbelanja barang di sana. Setelah itu membawa barang tersebut ke Mekah untuk dijual. Beberapa bulan kemudian laku, pergi lagi ke negeri Syam berbelanja. Begitu seterusnya pola dagang mereka. Nabi Muhammad SAW karena Allah berikan taufik memiliki strategi dagang yang berbeda. Uang yang dititipkan kepada beliau belikan dulu produk Mekah. Produk apapun yang ada di Mekah beliau beli, lalu beliau bawa ke negeri Syam. Orang semua bawa uang cash, beliau bawa barang untuk dijual di negeri Syam. Dari penjualan produk tersebut kemudian mendapatkan laba. Kemudian beliau beli lagi produk dari negeri Syam untuk dijual di Mekah. Dari keterampilan berdagang ini akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW dalam hitungan bulan saja sudah mendapat banyak keuntungan, sehingga banyak sekali orang yang menitipkan uang kepada beliau untuk diputar berbisnis. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad SAW berbisnis, barulah Khadijah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Khadijah termasuk orang terkaya di Mekah dan mempunyai banyak harta. Karena beliau seorang wanita, maka beliau akhirnya menitipkan hartanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk berbisnis. Sampai akhirnya beliau mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah pun mencoba menitipkan harta atau berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam percobaan investasi yang pertama dan kedua saja, perniagaan Nabi Muhammad SAW sudah membawa keuntungan double dibandingkan orang lain yang diamanahkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dipercayakan oleh Khadijah untuk memegang hampir seluruh hartanya. Suatu saat di perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam, ada pembantu Khadijah yang ikut menyertai. Pembantu ini kemudian melihat perilaku Nabi Muhammad SAW yang tenang, amanah. Beliau bertransaksi dengan santun dan lain sebagainya, sehingga laku semua barang dagangannya. Juga ada kejadian aneh setiap kali Nabi Muhammad SAW istirahat di suatu tempat. Pernah suatu waktu beliau duduk di bawah sebuah pohon, dan pohon itu seperti menunduk menaungi Nabi Muhammad SAW, dan banyak perilaku lain yang dilihat oleh pembantu tersebut. Pembantu Khadijah pun heran sekaligus kagum menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ketika pembantu itu pulang dari perjalanannya dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dia menghadap dan melapor kepada Khadijah. Setelah selesai berbincang-bincang, kemudian si pembantu berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, sungguh saya sudah melihat dari Muhammad sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari orang lain, baik dari akhlak,
dari amanahnya. Bahkan ada beberapa kejadian yang aneh, seperti setiap kali beliau berjalan, saya melihat ada awan yang menaunginya, dan saat beliau duduk di bawah pohon, pohon itu seakan-akan melindunginya agar tidak terkena terik matahari. Maka saya sarankan engkau menikah dengannya. Khadijah pun berkata, kalau seandainya Muhammad juga terpikir untuk demikian, maka saya tidak akan menolak. Singkat cerita, si pembantu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada beliau, "Hai Muhammad, apakah engkau mau mendapatkan kecantikan, kekayaan, serta kehormatan?" Nabi Muhammad SAW sudah paham ini maksudnya ditawari menikah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW juga sudah mempunyai penghasilan dari bisnis yang beliau jalankan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Siapa yang kau maksudkan?" Si pembantu menjawab, "Majikanku, Khadijah." Khadijah kebetulan terkenal orang yang sangat menjaga fisiknya dan amanahnya, juga kecantikannya terkenal luar biasa di masyarakat. Cukup banyak orang yang melamar Khadijah, tapi ditolak. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, "Baiklah, kalau Khadijah berkenan, saya juga tidak keberatan." Maka disampaikanlah kabar itu kepada Abu Thalib pamannya. Kemudian di sisi Khadijah juga disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu daripada Khadijah. Akhirnya dari kedua belah pihak sudah sepakat, maka menikahlah keduanya. Pada saat itu umur Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lebih rajih, yang lebih banyak diangkat oleh para ulama, adalah umur 25 tahun. Jadi setelah 4 tahun berbisnis, barulah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, dan waktu itu umur Khadijah adalah 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ini, beliau memberikan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta kalau kita hitung harganya sekarang sekitar 30 juta rupiah. Berarti Nabi Muhammad SAW memberikan mahar sekitar 600 juta. Ini juga sekaligus membantah banyaknya orientalis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sengaja menikah dengan janda kaya agar bisa bersandar karena hidupnya miskin. Ada sebuah kisah yang lain di sini tentang kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum menikah dengan Khadijah, beliau sudah berbisnis dan ada beberapa produk beliau yang dijual di Mekah. Waktu itu beliau sempat berdagang di pasar Ukas namanya. Suatu hari ada orang dari luar kota Mekah membeli barang dagangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut hendak melaksanakan tawaf, maka orang itu berkata, "Hai Muhammad, saya titip dulu barang saya ini karena saya hendak melaksanakan tawaf." "Baiklah," jawab Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu pergi tawaf. Setelah itu langsung pulang ke kota asalnya, dan ternyata dia lupa kalau menitipkan barang pada Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 hari kemudian barulah ia ingat. Lalu dia kembali ke Mekah, langsung menuju ke pasar Ukas. Apa yang didapatinya? Ternyata Nabi Muhammad SAW masih berada di sana seperti 3 hari yang lalu, berdiri menjaga barangnya, tidak pindah dari tempat tersebut karena menjaga amanah itu. Maka tersebarlah berita bahwa Muhammad sangat jujur sehingga mendapat julukan Al-Amin. Ada juga beberapa sebab yang lain.
Tapi yang jelas ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.